Nggak ada sih. Oke. Saya ini saya spill deh yang belum mengumpulkan tugas siapa aja ya. Nah, ketahuan ya yang belum mengumpulkan tugas. Oke, mualif belum mengumpulkan tugas, teman-teman. Kemudian eh Anggun, kita lihat Anggun. Anggun, oke. Anggun tugas terakhir belum dikumpulkan. Oh udah ya, Anggun. Oke, udah dikumpulkan oleh Anggun. Selamat Anggun. Kemudian kita lihat Patih, Demas, Kenzi, Aiman, Michael, Wisnu, Parisha. Oke, kita lihat si Patih apakah sudah mengumpulkan. Patih belum nih. Kosong lagi. Waduh, Patih belum mengumpulkan tugasnya. Kemudian Pak. kemudian ini Demas belum. Parah nih Demas. Demas Patih belum kalian. Kemudian Kenzi. Udah Kenzi ya. Kenzi udah ya. Tapi cuma satu file kakak lihat Kenzi. Kenzi hanya mengumpulkan satu file. Ravier.py doang. Betul Kenzi? Atau Yang belum mana itu? dibuat? Udah dicentang semuanya kemarin Kenzi? Lesson 3. Yang lesson eh kita kemarin terakhir lesson berapa guys? Lesson kita sekarang udah masuk modul baru ya soalnya. Kemarin terakhir di lesson berapa kemarin? Lesson 4 Kenzi. Lesson 4 modul 2 lesson 4. Lesson 3 lesson 4. Lesson 3 sih ya tepatnya itu. Di sini yang tercatat baru satu tugas Kenzi. Ya. Kemudian Aiman, Aiman udah nih, ya. Aiman udah. Tapi rupiah Ravier tesnya belum nih Aiman. Belum dicentang-centang kah? Aiman? Halo, Aiman? Aiman kemana ini, guys? Aiman hadir nggak? Oh, belum ada ternyata. Kemudian Michael ada nggak? Michael nggak ada. Anggun udah tadi. Wisnu sekarang. Wisnu, kita lihat tugasnya Wisnu apakah sudah atau belum. Mantap sekali ya, dia lengkap nih. Selamat ya Wisnu ya. Loh, ya. Udah Wisnu ya, mantap. Kemudian Parisha. Wah, Parisha kemana nih? Parisha, belum lengkap juga Parisha. Nah, itu aja ya. Itu guys. Jadi silahkan ya, nanti Parisha kenapa belum datang nih guys? Oke, saya absen dulu kalian Wisnu, Kenzi, Anggun, Pati ya. Wisnu, Kenzi, Anggun, Pati. Patih. Mana Patih nih? Eh, Oke. maaf Kak, tugasnya mana dah? Aku lupa ngumpulin. Yang itu, yang kemarin coba dibuka modul 2. Itu kan Oh, ada kalian disediain file-file gitu kan. kejap, 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 kejap. Ini saya share screen aja ya supaya lebih kelihatan.
Bentar ya, ini masih loading. Kelihatan nggak? Nah, ini nih, Patih dan teman-teman yang lainnya, tugasnya itu di sebelah sini, guys. Nah, ini mobile development. Nah, ini kalau kalian mau silahkan. Nah, ini yang begini-gini nih. Nah, ini Oh, Garut Timur di Jalan Tegal Agusti. bentar. Saya nge-like lagi nih. Saya terlalu berat. Harus stop kamera dulu ya. Nah, ini teman-teman. Kalian nanti lihat di sini. Nah, kalau udah dicentang, kemudian disapit dia warna kuning. Next level. Nah, kemudian nanti filenya disediain kan. Nah, ini nanti kalau kalian belum jadi ya harus dijadiin dulu ya. Karena nanti akan tercatat di K. Nah, habis itu centang submit. Gitu ya teman-teman. Nah, ini. Oke. Ini. Nah, di sini juga M2 L2 belum nih teman-teman. Kalau kalian nanti sebenarnya tinggal dicentang-centang, cuman harus jadi juga lah ya kodenya guys. Nah ini nih, main app belum ada kodenya. Aduh. oh jadi tugas yang di itu ya, si Iya, algoritma. ini dicentang gitu ya, centang, Oke. centang, centang. Tapi ini udah jadi ya. Kalian suguhkan saya yang udah jadi dong. Nggak apa-apa deh, nggak ada eh, ini. Yang penting kalian udah jadi. Hmm. Itu ya, dicentang-centang doang sih. Nah, Ya, submit gitu. Oke, oke. itu terkait tugasnya guys. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang, kalian lihat screen saya? Kayaknya harus stop share dulu deh. Oke, saya coba. Oke, kalian lihat screen saya? Guys, kayaknya saya nggak bisa open kamera deh. Ini soalnya laptop saya nge-lag, jadi untuk meminimalisir. Sorry ya teman-teman, nanti saya kalau bicara biasa saya open kamera. Oke, jadi ini dia dasar-dasar bekerja dengan Pandas. Nah, jadi sekarang kalian sudah sampai di modul 3, padahal kemarin baru modul 1, sudah sampai modul 3. Ngeri banget lah. Di sini kita akan di modul 3 ini sampai modul 4 ini kita belajar terkait data, data dan data, guys. Atau bagian data analisis lah. Nah, di yang pertama kalau kalian tahu profesi data analisis, data analis, sorry, itu mungkin kalian akan akrab dengan alat yang satu ini. Kita sering menggunakan Pandas gitu. Kemudian nanti setelah data analisis selesai, kita coba ke bagian machine learning. Sama nanti kalian diperkenalkan di Python Pro 2 akan belajar apa aja? Patih, diperkenalkan. Ya, Oke, akan belajar apa aja yang Patih ingat di Python Pro 2? itu kan apa kayak bikin program. Program apa itu? Semua, semuanya kita bikin program nih soalnya. Ya lebih dalam lah kayak ada salah satu 3D model bukan sih? Oh iya, betul sekali ya. Jadi nanti kalian belajar eh, apa namanya game 3D ya. Jadi itu kalian pelajari. Kemudian Oh, machine learning, iya machine learning juga. Kemudian ada lagi web development. web development. Ada lagi ya. Nanti Hmm. ada pilihan ya. Di bagian machine learning tuh konvensional, modern sama ya modern sih ada dua ya. Konvensional sama modern. Kemudian ada object detection. Kalau kalian tahu object detection, kita akan belajar itu di part machine learning juga. Nah, cuman nggak spesifik teman-teman, karena nggak cukup ya modulnya kalau dibuat itu kepanjangan jadinya modulnya.
Jadi kalian mungkin nggak akan sanggup ya, karena memang cakupan keilmuan untuk machine learning cukup dalam ya teman-teman. Jadi nggak mungkin semuanya gitu akan dibahas. Oke? Oke, pertama kita akan belajar tentang Pandas dulu atau alat yang bukan sangat ya, cukup canggih untuk melakukan analisis data atau pekerjaan seorang data analis, teman-teman. Oke? Nah, sekarang kalian sudah mempelajari pembuatan aplikasi ya. Kemudian ya kayak melakukan pekerjaan luar biasa lah kalian ya, itu intinya. Dan sekarang kita harus menjawab pertanyaan. Kalian harus menjawab bagaimana cara membuat produk minimum yang layak menjadi menguntungkan. Itu yang kita cari tahu sekarang. Nah, ternyata kalian nggak hanya bahasanya mungkin nggak boleh hanya tahu bahwa kalian jago membuat produk. Cuman memang profesi untuk data analis kan berbeda ya sama seorang developer, data analis juga berbeda. Tapi ada baiknya kalau kalian bisa menganalisis data pasar atau data pelanggan atau data pasar global supaya kalian nanti saat meluncurkan aplikasi tahu gitu. Saya tujuannya yang ini. Nah, salah satu keilmuannya namanya adalah analisis data atau data scientist gitu ya. Dia itu kayak seorang ilmuwan yang mengolah data, yang memanipulasi data, yang pokoknya dia memanfaatkan data dalam pengembangan produknya. Gitulah terkait analisis data guys ya. Nah, data dalam jumlah besar digunakan dalam startup dan bisnis untuk mengekstrak ide-ide baru dan pengetahuan. Nah, pertanyaan apa saja yang perlu kita jawab untuk menghasilkan suatu keuntungan dari produk kita? Nah, pertama, pasar mana yang harus kita pilih untuk mempromosikan produk? Itu yang pertama mungkin ya. Kemudian siapa yang akan menjadi konsumen utama? Kemudian model keuangan apa yang optimal untuk produk semacam ini? Kemudian keunggulan kompetitif apa yang dimiliki oleh produk tersebut? Nah, gitu teman-teman. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan basic ya. Jadi kalau kalian meluncurkan aplikasi, kalian harus ada pertanyaan ini dulu, baru benar-benar luncurkan targetnya yang mana aja gitu. Pokoknya menjawab pertanyaan-pertanyaan inilah. Nah, sekarang kalian akan belajar analisis data terstruktur dan tidak struktur menggunakan perpustakaan Pandas. Nah, gunanya kita belajar analisis data adalah supaya bisa salah satunya menjawab pertanyaan tadi. Itu salah satunya. Kedua, kalau kalian sebagai seorang developer atau apapun itu, ya memang tidak kena langsung ya dengan terkait marketingnya nanti atau ininya. Tapi ujung-ujungnya kalau kalian pikirkan adalah kalian harus bisa menganalisis data teman-teman. Harus bisa kayak melihat peluang di setiap produk yang kalian buat gitu. Sehingga ya harapannya tentu saja produk kalian laris gitu. Gitu teman-teman ya. Itu ujung-ujungnya. Sehingga analisis data itu perlu banget gitu. Oke? Pertama, kita coba nanti belajar analisis data terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian membuat hipotesis, kemudian memunculkan proyek, kemudian menyajikan ide-ide proyek bisnis kepada investor yang permintaan dan relevansinya dikonfirmasi oleh data. Nah, sebelum ke situ, saya ingin menjelaskan bahwa opini itu tidak sama dengan fakta, dan kalian tentu saja tahu hal tersebut, teman-teman. Kenapa? Karena opini itu tidak didasarkan oleh, ya belum tentu berdasarkan data sih ya. Tetapi kalau fakta itu sudah pasti adalah data. Gitu. Nah, ini contoh fakta, teman-teman ya. Volume informasi akan meningkat 16 kali lipat dari tahun 2010 hingga 2022. Nah, ini adalah pendapat, tapi pendapat ini didukung oleh data. Makanya disebut sekarang fakta. Gitu, teman-teman ya. Jadi 2010 segini, sebesar ya, kurang lebih 20. 2022 ini kurang lebih di 160 ya. Ya,
tepatnya di sinilah ya. Ini meningkat sebesar 16 kali ya, bisa dibilang demikian. Gitu teman-teman ya. Jadi itu terkait data dan opini dan fakta. Nah, sains apa yang membantu kita mengekstraksi fakta dan pengetahuan? Nah, jadi itu namanya untuk bidang keilmuan di dalam apa ya istilahnya? Sains itu ada sekarang perpaduan antara data dengan algoritma yang akan kita pelajari, yaitu data science namanya. Yang mana ini merupakan cabang ilmu komputer yang menggabungkan metode dan alat serta algoritma untuk mengekstraksi pengetahuan dan wawasan. Gitu. Nah, ini dia teman-teman. Jadi data science itu adalah irisan dari statistik dan matematika, kemudian keilmuan dasar, kemudian komputer, algoritma dan komputer. Nah, kenapa data science terdiri dari bidang-bidang ini? Karena dalam nanti analisis data kalian harus paham statistik. Dan kalau kalian mau benar-benar paham statistik, kalian harus kuat di matematik. Gitu. Kemudian, dalam penalaran data itu, kalian tidak dapat menggunakan kertas kosong biasa atau kertas pulpen biasa, tetapi kalian harus dibantu dengan suatu komputer. Dan dalam komputer, kalian coba membuat algoritma untuk mempermudah perhitungan dan kajian kalian. Nah, kemudian setelah kalian misalnya menguasai matematika dan statistik, kemudian komputer, kalian belum dapat ilmu data science-nya. Masih belum, ini masih mentah. Untuk memvalidasi hal tersebut bahwa dari keilmuan matematik udah oke, keilmuan komputer dan algoritmanya udah oke, sekarang domain knowledge bahasanya ya, atau bidang keilmuan di bidang itu. Nah, ini yang akan menyempurnakan. Loh, kenapa perlu ini? Kenapa nggak based on data sama komputer? Data itu, teman-teman, tidak selamanya kalian dapat bergantung di situ. Kalian harus validasi dengan kondisi yang ada di lapangan juga. Ya. Jadi misalnya nanti secara statistik dan matematik kalian sudah sempurna banget modelnya. Kemudian algoritma kalian luar biasa sekali gitu ya. Tetapi ternyata saat kalian implementasikan, karena kalian hanya berdasarkan matematika, statistika, dan ilmu komputer, maka belum tentu validitas dari apa yang kalian ungkapkan itu 100%. Belum tentu, teman-teman. Jadi, fungsi domain knowledge itu adalah untuk memvalidasi. Benar nggak ya terjadi ini di lapangan gitu, berdasarkan keilmuannya gitu. Makanya guys, kalau biasanya dikatakanlah di bidang apa namanya BMKG lah ya yang paling ini. BMKG itu harus punya pertama seorang yang ahli matematik, yang ahli statistik, yang ahli geografi, dan yang ahli komputer, guys. Dan mereka membentuk data science gitu. Nah, kenapa perlu? Kalian ahli matematika saja tidak cukup. Karena itu ya bisa dibilang abstraksinya tinggi matematika ya. Saya bisa bilang demikian dan kesusahannya juga luar biasa. Kemudian kalian hanya jago ngoding, ya boleh saja jago ngoding, tapi belum tentu data yang kalian pakai itu valid, teman-teman. Ya. Kemudian kalau hanya kalian tahu data, nggak tahu ngoding, kemudian nggak tahu matematik, aneh juga ya rasanya, aneh juga. Nah, kemudian kalau kalian tahu ngoding, tahu data, kemudian tahu komputer, tapi keilmuan untuk memvalidasinya nggak ada, akan tetap diragukan. Ya, akan tetap diragukan. Kenapa? Terutama nanti kalau kalian di BMKG itu kan kalian harus apa ya, menyajikan informasi yang terpercaya ya untuk orang-orang gitu. Kalau informasi kalian diragukan kan akan aneh ya. Itu contoh kasusnya. Kemudian kalau di kasus kesehatan amat sangat penting. Nanti kalian cari tahu sendiri karena di kasus kesehatan itu menyangkut hidup dan mati seseorang. Jadi matematika, computer science, dan bidang domain knowledge itu sangat diperlukan untuk membangun sains data. Atau seorang data scientist lahir dari 3 bidang ilmu. Singkatnya begitulah ya.
Oke, teman-teman. Itu terkait data science atau sains data. Nah, sekarang ini tahapan-tahapan dalam menganalisis data. Kita mulai dari kita kita mah di bagian ininya dulu ya. Di bagian ini dulu algoritma sama keilmuan atau domain knowledge dulu, yaitu di analisis data dulu. Nanti kita akan ke matematika sama algoritma yang disebut pembelajaran mesin. Nah, kita nggak perlu ini karena mungkin kalian akan, nah ini contohnya ekonomi, kita nggak belajar ekonomi ya. Kemudian, Nggak belajar IPA. iya, kalian nggak belajar IPA lah intinya. Jadi ini di skip ya yang satu ini. Kita langsung ke pembelajaran mesin sama analisis data nanti. Kita bagian analisis data dulu ya supaya tidak apa namanya jomplang. Oke, ini dia tahapan analisis data teman-teman. Pertama kalian mendapatkan masalah ya. Masalah itu memang nggak ada selesai-selesainya. Selesai satu datang dua, belum selesai tiga ya, dan seterusnya begitulah ya. Kemudian kalian ekstraksi, kemudian prepare, riset, kemudian visualisasi dan mendapatkan solusi di akhirnya. Ya, itu harapannya ya. Tapi kebanyakan masalah memang nggak ada solusinya. Tapi enggak teman-teman. Kalau based on data itu selalu ada solusi kok ya, selalu ada solusi. Kita lihat aja nanti ya di masalah atau proyek yang akan kalian buat. Oke, ini tahapannya problem extraction, preparation, research, and visualization and solution. Nah, sekarang setelah tahapan ini apa namanya? Dan ini terkait kalau kalian lihat ya, apa namanya? Apa ya? Role atau seorang data analis itu perannya ya di dunia lah ya secara umum itu cukup banyak dicari. Silakan nanti dan sebenarnya saya nggak berani bilang cukup banyak dicari ya. Intinya adalah apapun nanti bidang minat kalian, developer, data scientist, data analis, kemudian ya pokoknya di bidang manapun, yang penting kalian harus expert ya, maka kalian akan dicari kok ya. Jadi bukan kalian yang mencari gitu. Ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa berani, ini adalah pekerjaan yang sangat diminati. Tidak bisa. Saya tidak bisa menyembunyikan fakta ya. Oke teman-teman, nah ini dia sekarang. Apa yang akan kita lakukan dengan data? Pertama, kita coba membuat proyek umum dengan data nyata dari Google Play untuk menguasai operasi dasar seperti filtering, grouping, cleaning, sama visualization. Gitu ya. Nah, ini akan membantu kalian nanti belajar membuat dan menguji hipotesis. Menghasilkan proyek. Cuman mungkin kalau dibilang menguji hipotesis itu kita akan ke bidang statistik teman-teman. Yang mungkin keilmuannya kalian akan pusing ya kalau saya jelaskan gimana cara pengambilan hipotesis secara statistik gitu. Karena kalau based on data pun nanti kalian harus tahu interval confidence-nya itu berapa gitu supaya kalian yakin dengan hipotesis kalian. Itu based on statistik dan itu di luar course ya. Kalau kalian mau ngambil kursus statistik silakan ya, silakan saja. Dan saya sangat menyarankan saya punya buku ya, kalau kalian nanti membaca ini bukunya. Bagus banget buku ini teman-teman. Statistic for Engineers and Scientists. Bagus banget buku ini. Nanti kalau kalian apa namanya ingin memperdalam ilmu statistik boleh banget Itu gitu. bahasa Inggris kan bukunya. Iya, bahasa Inggris. Ini Berat. lengkap nih, lengkap ya. Itu lengkap banget bukunya. Kalian belajar bahasa Inggris. Iya, betul dong. Masa kita diam-diam aja pakai bahasa Indonesia, guys. Oke. Kemudian untuk mengimplementasikan proyek individual dan menyajikan kepada investor dalam format pitching. Jadi nanti kalian akan buat proyek teman-teman, kemudian saya akan suruh presentasi. Oke? Dan kalian harus mau. Widih, ini maksa banget, Kak. Enggak, Nggak mau. teman-teman ya. Ini supaya membiasakan doang. Oke, hari ini kita coba berkenalan dengan Pandas yang library yang dipakai. Dan
karena kita makainya Python ya teman-teman. Pandas biasanya sangat cocok dengan Python gitu. Kalau kalian pakai R, mungkin beda lagi ya. Saya udah nggak pakai R lagi semenjak semester 3 gitu. Saya sudah beralih ke Python. Dan Pandas sangat seru lah gitu ya. Pandas bisa membaca semua ekstensi data, kecuali mungkin beberapa. Oke teman-teman, sekarang kita coba. Oke, kalian buka file ini ya. Saya coba buka filenya. Nah ini dia. Oh, sorry. Ini terkait Pandas ya. Saya pikir datanya tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Untuk pertama, nanti kita pakai Google Colab ya. Nggak lagi pakai VS Code karena VS Code ya cuman tetap pakai untuk datanya sudah disediakan soalnya nanti. Ya. Saya contohkan pakai data itu, nanti kalian pakai data yang lain. Oke, mengimport pustaka Pandas, caranya gimana? Import Pandas SPD. S-nya ini boleh apapun ya. Kalian boleh SPD, S Demas, S Patih, S Anggun, S Wisnu, S Kensi, silahkan. Kalian maunya gimana? Ya bebas lah pokoknya. Kalian itu bebas ya. Ini hanya singkatan untuk mempermudah saja. Nah kemudian kalau kalian di VS Code tuh sejujurnya tidak nyaman ya. Kalau kalian belum menginstal versi notebooknya di VS Code maka tidak nyaman karena nanti tampilan datanya ya begini dia ya. Nanti saya tunjukkan gimana tampilan notebook kalau menggunakan VS Code-nya gitu ya, dan apa yang harus kalian install kalau kalian mau dari situ. Nah, dalam Pandas dia menggunakan data yang dengan format series teman-teman. Atau series itu apa? Series itu ya sequence-nya gitu ya, berseries. Itu adalah elemen data dengan indeks gitu. Jadi ini contohnya ya. Indeks 01, 02, 00, kemudian ini datanya. Ini indeksnya, ini datanya. Yang jelas Pandas itu memang formatnya dalam series.series nanti kalau kalian cari tipe datanya. Itu yang pertama. Kemudian aturan penting, semua indeks dalam satu series memiliki satu tipe data yang sama. Maksudnya apa? Misalnya ini nih. Jadi nggak ada nanti kalian temukan, kalau kalian temukan format data yang berbeda, maka kalian harus samakan mereka supaya bisa diproses. Itu sih intinya. Bakal ada nggak kemungkinan formatnya beda? Ada, karena user tuh nggak semuanya sempurna guys ya. Jadi kalian mendapatkan data kalau sekunder apalagi dan ribuan datanya, ya peluang untuk semuanya bersih itu sangat kecil. Karena semua orang tuh nggak paham atau sesuai dengan yang kita mau gitu. Semua data dalam satu series memiliki satu tipe data yang sama pada umumnya. Kemudian tipe data indeks dan data dalam series yang sama bisa berbeda atau sama. Ya, pada umumnya sih sama ya. Kemudian ini terkait contohnya nanti tampilannya begini ya. Dan namanya kalau di Pandas itu bukan tabel teman-teman. Ya kalian boleh menyebutnya tabel juga silahkan. Tapi istilah apa ya? Mungkin kalian mendengarnya asing. Tabel di dalam Pandas disebutnya data frame. Gitu ya. Jadi kalau di Excel mungkin tabel biasa ya, tapi kalau di Pandas namanya data frame gitu. Jadi kalau data frame itu ya ini ya, data yang sudah ditabelkan begini. Itu singkatnya data frame ya. Gitu teman-teman. Oke, kemudian dari mana mendapatkan data untuk membuat kerangka data? Nah, jadi kalian dapat nanti menggunakan Kaggle, UCI Machine Learning, Amazon Google, NASA, Google Dataset, kemudian masih banyak lagi ya. Silakan kalian cari di BPS juga, Research Dash boleh, masih banyak lah intinya. Yang saya pribadi tugas akhir saya itu make UCI Machine Learning. Itu di sini banyaklah data dan model-modelnya juga udah di apa namanya? Dipaparkan. Papernya banyak lah gitu. Gitu guys ya. Nah, sekarang
format yang paling sederhana dalam yang paling seru lah ya, paling sering dipakai itu adalah CSV atau koma Itu separated Excel value. bukan sih, Kak? Boleh, Excel juga boleh ya. Cuman Oh, tapi yang beda ya? kenapa? Beda ya? Maksudnya CSV itu bukan Excel ya? Bukan. Ini based on koma dipisahnya. Kalau Excel itu dia udah kayak tabel gitu ya. Cuman isinya Hmm. sama gitu. Ya, nanti saya perlihatkan ini ke kalian ini. Nah, nanti kalau ada tulisan .tsv berarti ekstensinya adalah CSV file ya, teman-teman. Nah, ini nih, ini contohnya nih. Jadi kalau CSV itu dia datanya itu dipisah oleh koma, berarti ya. Koma, koma, kemudian koma. Kalau Excel itu kan nggak gini ya, dia biasanya langsung. Dan apa namanya CSV itu memang paling sederhana ya dan paling sering digunakan karena kemudahannya sih ya. Jadi mudah banget untuk digunakan. Dan dalam file kita nanti pun kita akan pakai itu. Nah, kemudian gimana cara kita membuat data frame? Kalian dapat membuatnya begini ya. Pertama di read dulu datanya, pd.read.csv ya. Kemudian buat dia dalam variabel. Karena kalau nggak dibuat dalam variabel nanti akan ya sedikit apa ya ribet untuk ininya. Kenapa Iman? Pak, Ya, kenapa? saya dengarnya kemarin kita seperti dapat kelompok atau apa saja. Jadi, apakah kita benar-benar punya kelompok? Iya, betul, tapi nggak sekarang ya. Mungkin pembagiannya besok. Oh, Karena nanti sebelah. Itu, kenapa? sebelah. Itu, sebelah. Disebut sebelah. Ya, kemarin saya punya kambing dan sekarang saya di sini. Jadi saya udah dulu informasi papa. Kambingnya itu di sekolah dan itu sangat sangat nggak bagus. Nggak, saya nggak suka. Oke. Oh, Aiman ada camping di sekolah. Oh, yang kemarin dari kemarin. Oh, Ya, sudah. sekarang di mana? Di rumah sudah ya. Cuma satu hari yang saya nggak suka. Oh, Aiman nggak suka camping? Saya nggak suka, nggak, saya nggak suka. Oke. Ya, nanti ada ya proyek kelompok, teman-teman. Jadi kalian memang saya akan bagi dalam kelompok, kemudian kalian coba bekerja sama apa saja apa namanya? Yang kalian harus lakukan terhadap datanya gitu. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, semuanya adalah proses belajar doang. Nanti ya, cuman saya jelasin dulu terkait teorinya supaya kalian nggak terlalu ini ya, langsung saya ini. Nah, kemudian ini teman-teman, ini cara kalian membaca data dan nanti kalau formatnya CSV, read CSV. Kalau formatnya Excel, read Excel. Kalau formatnya JSON, read JSON. Kalau formatnya dan seterusnya pokoknya ya. Itu nanti Semuanya, tergantung semua semuanya. jenis file maksudnya. Ya, hampir semua bisa dibaca sama Pandas ya. HTML, kemudian Doc, hmm, doc. doc bisa juga. Tapi nggak perlu pakai ini sih ya kalau doc mah. Langsung aja Hmm. itu mah. Microsoft aja kalau itu mah. Ya ini yang maksudnya yang jarang untuk apa ya, untuk seorang developer lah ya, seorang programmer kan biasanya tidak punya aplikasi langsung lah ya. Jadi memang dibuatkannya begini gitu guys. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian nanti ada istilah info, head, and tail, describe. Ini deskripsinya teman-teman. Mengembalikan informasi, mengembalikan nilai, baris pertama, defaultnya 5 ya. Tail mengembalikan 5 baris terakhir, mengembalikan statistik lingkaran. Nah, kemudian tampilannya begini kalau di Visual Studio Code ya. Kemudian kalau .info ini tampilannya adalah kalian kolomnya apa, kemudian ini informasi nilai yang hilangnya, kemudian tipe dari setiap data kalian itu apa.
Gitu teman-teman ya. Kemudian ingat bahwa di series itu dia based on index teman-teman. Jadi dia mulai perhitungannya dari 0. Jadi kalau kalian punya 5 baris, maka dari 0 sampai 4. Kalau kalian punya 1000 baris, dari 0 sampai 999. Kalau kalian punya 1 juta baris, 0 sampai 9999 sebanyak 5. Itu ya intinya. Jadi kalian nanti tidak perlu bingung. Kemudian ada istilah dot describe, ini mengembalikan summary statistik dari data kalian. Tetapi syaratnya adalah semua data kalian tuh, maksudnya yang di summary yang ditampilkan hanya data yang nilai atau mengandung nilai numerik gitu. Jadi nggak bisa angka. Jadi nanti kalian mungkin bertanya ada data terkait gender. Loh kenapa summary statistik gender nggak ada? Ya iyalah ya. Mana mungkin ada rataan perempuan dan laki-laki adalah di tengah-tengahnya. Nggak mungkin guys ya. Tidak mungkin seperti itu. Ya. Non-binary. Eh, Parah emang. Nah, kemudian ini terkait statistik, kalau kalian ingin paham, saya jelasin sedikit ya, karena mungkin ini perlu. Dot count itu menghitung jumlah nilai yang tidak kosong. Kemudian ini mengembalikan rataan tiap data kalian ke kolom lah ya. Standar deviasinya, minimumnya, persentil ke-25, persentil ke tengah atau 50 atau median, persentil ke-75 atau kuartil ketiga. Kemudian ini nilai maksimum ya. Nah, sayangnya di describe summary statistik nggak bisa menampilkan outlier, teman-teman. Ya, namanya juga summary ya, summary statistik. Jadi kalau kalian mau menampilkan outlier itu harus secara terpisah dan kita akan belajar itu di part 2 nanti. Oke? Sekarang saya coba pungut datanya dulu ya sebelum praktik, dan siap-siap aja teman-teman, kita udah nggak pakai Visual Studio Code kayaknya. Tapi nanti kalian tetap perlu mengumpulkan filenya di VS Code ya. Ntar ya saya contohkan dulu. Oh, saya bisa lewat sini sih kayaknya. Nah, ini dia teman-teman. Data analisis dasar-dasar bekerja dengan Pandas. Ah, ini dia nih. Ini datanya. Nanti kalian punya masing-masing. Cuman saya coba ini your code ya. Nanti saya tunjukkan lah. Ini perintahnya mau ngapain aja ya. Saya coba refill filenya dulu. Atau sebenarnya bisa sih ya langsung dari VS Code-nya. Saya ajarin caranya ya. Supaya kalian nggak capek. Nah, kenapa saya seringnya nggak pakai VS Code teman-teman? Kalian lihat VS Code saya sekarang? Apa? Lihat datanya. Yang kalian lihat apa sekarang? VS Code kan? Iya. Betul? Iya. Halo, halo? Cek, cek. Ah, Oke. Sekarang kalau di VS Code tuh begini teman-teman. Ya. Kan ini udah selesai ya. Kalau kalian run, oke, aman memang. Nah, cuman nggak nyamannya itu dia tampilannya memang begini teman-teman. Selalu di sini nanti tampilannya. Jadi kalau kalian print DF, harus di print dulu setiap kalian ingin menampilkan. Nah, Oh. tampilannya begini nih. Agak kurang rapih ya. Ini jujur banget kurang rapih. Sehingga kalian dapat menggunakan klik di bagian extension, kemudian cari Jupyter. Kemudian Jupyternya udah ya, udah ada. Sekarang bukan Keymap. Ini lebih baik di VS Code biasa atau di Algo Code? Ah, Apa namanya?
dua-duanya nggak lebih baik ya, dua-duanya nggak lebih baik. Jadi nanti Kak sarankan kalian pakainya collab aja nanti. Cuman saya mau tunjukkan ke kalian kenapa itu nggak lebih baik. Nah ini pertama karena ketidaknyamanannya guys ya. Kemudian kalian dapat, tentu saja dapat ya, dapat menggunakan notebooknya. Nah, notebook. Ntar ekstensinya, kita lihat ekstensinya. Tuh, mana nih notebooknya guys? Banyak tuh buku tulisnya. Bukan notebook. Apa ya nama ekstensinya? Saya lupa lagi. Oh, sorry. Caranya nanti kalian buat file, misalnya your code dot IPYNB. Enter. Nah, setelah ini selesai, kalian langsung nih yang tadi misalnya import pandas SPD. Nah, cara mengerahnya ada dua. Kalian dapat menggunakan tombol yang di sini. Oh, nggak ada tombolnya lagi nih. Tombol yang, oh belum ada tombolnya. Oke. Nah, sekarang saat kalian run, ya, ini nggak ada tombolnya, sayang banget memang. Kalian dapat menggunakan shift enter. Nah, cuman dia akan ada tulisan install kernel from the marketplace. Oke. Tolong diinstal ya kalau disuruh begitu. Nah, sekarang sudah ya, sudah diinstal. Sekarang setelah kalian install, yang perlu kalian lakukan adalah agak ribet memang ya. Nanti kalian apa namanya? Disuruh memilih bahasanya, udah. Nah, sekarang kalau kalian run, ini tetap bilang install kernel. Kenapa? Karena memang kenapa kok nggak langsung muncul ya? Agak ribet ya. Kenapa nggak langsung muncul aja nih? Kenapa, Iman? Jadi kita download Jupyter. Download Jupyter, ya betul. Cuman Sekarang ini saya contohin kalau kalian mau pakai Visual Studio Code ya. Cuman nanti kita makainya mungkin collab ya supaya kalian nggak kesusahan. Oke? jadi nggak perlu. Kenapa? Jadi nggak perlu. Ngap ngap puluh ada apa? Nggak perlu Nggak mendownload. perlu. Hah? Apa? Pati? Nggak perlu mendownload. Nggak perlu. Oke. Iya, Nggak. dia bilang tuh nggak perlu. Oke. Kakak tunjukin dulu aja. Siapa tahu kalian mau ya nanti menggunakan collab. Oke, jadi caranya begini teman-teman. Ini pertama kita ke terminal. New terminal. Habis itu kalian klik yang ini nih. Current directory. Oke. Sekarang lihat versi Python kalian. Oke, Python-nya 3.7. Aman ya. Nah, sekarang kalian perlu install IPY kernel. Nah, itu teman-teman. Nah, Nah, kalau udah begini, ini kok nggak bisa ini ya, nggak bisa jalan ya. Apakah dia error, guys? Atau saya yang melewatkan sesuatu? Setelah itu jalan, teman-teman, new terminal, IPNB. Sekarang kalian pip install pandas. Kalau udah, berarti udah aman. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya, kok nggak bisa jalan ya? Dia bilang install kernel terus. Agak aneh memang ya. Ya udah deh kita disable dulu aja. Aduh, reloadnya nih yang lama. Sign in. Ntar ya guys ya.
Oke, ya. Oke, 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 oke. Data analisis, dasar-dasar bekerja dengan Pandas. Nah, ini di sini setelah itu klik ini. Di sini nanti select kernel. Kernelnya nggak ada masalahnya. Kita udah pilih ini, kemudian di enable. Nah, setelah di enable, harusnya sekarang udah bisa dipakai guys. Tapi kok nggak bisa ya? Aneh. Aneh banget nih. Install kernel mulu nih. Ya udah, saya contohin pakai ini aja deh. Ini saya download dulu. Saya refill filenya. Ctrl C. Kemudian kita taruh di mana nih? Ya udah, di download aja lah. Ctrl V. Habis itu saya nggak make ini teman-teman. Saya make yang punya saya aja. Nah, ini dia. Open folder. Kemudian kalian bisa lihat di sini generative AI. Nah, kemudian di sini sudah jadi ya. Jadi sekarang saya sudah membuat, nah yang ini nih. Tampilannya begini guys nih. Nah, hai, my name is Azali Parabi. Nah, nanti tadi tuh ada tombol begini. Itu yang saya cari tadi. Cuman nggak ada, makanya saya pakai Shift Enter. Nah, dia suruh nanti milih apa namanya kernel. Maka kalian pilih yang tersedia ya. Select another, boleh. Kemudian apa namanya Python X environment boleh. Tapi kalau kalian sudah punya, ya tinggal pilih ya. Gitu guys. Ya. Kemudian saat di run baru deh dia mau. Gitu teman-teman. 3, kemudian ini bukan seperti ini ya. .ipynb itu memang tampilannya begini. Kalau .py tampilannya memang begitu. Nah, begini juga maksudnya. Gitu guys ya. Nah, itu bedanya tadi yang saya ingin bilang. Jadi nanti kalau kalian mau pakai VS Code boleh, nggak pakai VS Code juga boleh. Nah, sekarang untuk mempermudah kehidupan kalian semua, dan saya juga tentu saja, mari kita pakai Google Colab saja ya. Nah, kalian nanti tinggal klik Colab teman-teman. Ada yang belum tahu Colab? Saya kasih tahu sekarang ya. Colab kemudian New Notebook. New Notebook. Kemudian namakan dia pakai apalah gitu ya. Kalian namanya bebas ya nanti di sini. Namain misalnya M3 lesson 1. Enter. Nah, sekarang connect teman-teman. Kalian harus ada ya akun Google atau Gmail sih ya. Syaratnya sama, ini pakai koneksi internet. Setelah begini teman-teman, setelah begini kalian upload file yang dibutuhkan ya. File yang dibutuhkan yang mana? Nah, tadi dari download. Nah, oke. Nah, habis itu baru deh. Dan kalau di Google Colab itu kita nggak perlu install apapun ya teman-teman, udah aman kok ya. Jadi kalian import pandas SPD, pandas SPD boleh langsung, kemudian datanya bebas. Kalian namakan data frame ataupun DF ataupun data. Kalau saya biasanya data, kalian tinggal baca read CSV dan nama datanya. Kalau kalian nggak mau repot, tinggal klik titik 3, copy paste. Kemudian tambahkan tanda petik, paste. Sekarang tinggal dibaca, run gitu. Nggak perlu ada print. Ngerannya bisa tekan yang ini atau shift enter supaya dia langsung memberikan kalian sel untuk mode yang baru gitu. Ya, bebas teman-teman. Kalau kalian mau membuat teks di atas, nah misalnya begini, boleh. Pagar 1 yang paling besar, seperti mungkin di HTML-nya. Kemudian pagar 2,
yang lebih kecil gitu ya. Misalnya intro to data analysis. Nah, gitu guys ya. Enter. Nah, ini teman-teman ya. Oke, kemudian perintahnya apa saja tadi? Oke, kita cari. Keren. Bukan. Ini di soalnya. Hmm. Di soalnya. Nah, ini. Apa nama aplikasi yang muncul pertama kali dalam kumpulan data? Kategori manakah? Kategori mana? Hah? Kategori aplikasi manakah yang berada terakhir dalam kumpulan data? Analisis informasi. Oke, nanti kita berbicara ini. Saya ingin menunjukkan dulu yang basic-basic tadi. Nah, data ada perintah tadi data.head. Nah, dia akan menampilkan 5 data pertama. Nah, 5 data pertamanya itu begini. Nah, kan lebih rapih ya sekarang. Nggak kayak di yang tadi kan. Nah, ini disebut data Ini frame maksudnya ya, teman-teman. kayak lebih kelihatan kayak tabel. Betul sekali. Betul sekali. Ya, oke. Aman ya? Aman nih. Aman dulu nggak nih? Ini ya. Parisen Kenapa? Halo Parisha. Hai Kak. Kenapa Pati? Ada yang mau ditanyakan? enggak ano si Farisian mungkin. Oh, ini. Kemudian data.tail, teman-teman. Ini akan menampilkan 5 yang terakhir. Nah, barisnya sebanyak 7.352 baris. Waduh. Ya, Mungkin sebelum. itu ya baris banyak data kalian. Hmm. Kemudian kalau kalian mau melihat ini kolomnya apa aja, data.columns tanpa tanda kurung. Karena ini bukan fungsi. Oh, kolomnya terdiri dari kolom app, kategori, rating, review, size, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian kalau kalian nggak mau pakai head atau tail, kalian dapat menggunakan data.sample. Nah, sampel nih ya sampel ya. Berapa yang kalian ingin ambil? 10, 100, 1000 bebas. Kalau 5 juga nggak apa-apa, 15 gitu. Nah, ini Ini tuh fungsinya buat apa ya Kak? menampilkan preview dari data kalian. Ya, ini datanya begini loh Oh. tampilannya gitu. Hmm. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian tadi ada data.describe. Describe. Run. Tara. Nah, ini nih. Jadi yang bisa ditampilkan yang hanya isinya angka, teman-teman ya. Di sini angka kan rating, review, size, install, price, kemudian updated, kemudian current year, Android. Nah, ini kalau ada hurufnya nggak bisa ditampilin. Yang di sini adalah data-data angka. Nanti mungkin kalian bertanya nih, lah kategori mana nih Kak? App mana nih? Yaitu bukan angka ya, nggak bisa dicari berapa rata-rata kategorinya. Oh, nggak bisa guys. Ya, Ya, tapi nggak kan bisa. update ada bulannya, Kak. Mana? Kalau less updated itu kan ada bulannya. Oh, ini satu ini ya. Saya pikir ini tadi. Saya pikir ini 2018. Oh, ini nggak bisa teman-teman ya. Ini nggak Iya. bisa. Saya pikir ini tadi. Sorry, saya salah. Nah, kemudian kalau kalian nggak mau menebak-nebak, ini datanya update itu jenisnya apa, kalian dapat menggunakan data.info. Nah, ini nanti mengeluarkan informasi tipe dan jumlah baris setiap data itu 700 untuk app 707.352 non null. Artinya yang tidak hilang tuh sebanyak segini. Kemudian tipenya objek gitu. Dan seterusnya, pokoknya yang float sama integer yang dapat ditampilkan di describe-nya. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu yang ini? Silahkan. Itu perintah-perintah dasar yang ini ya tadi. Yang apa namanya? Nah ini. Head. Nah kalau kalian di PS Code, kalian harus pakai print semua untuk memanggil yang tadi. Mana dia? Print satu gitu, Kak. Iya, ribet banget lah emang.
Gitu ya teman-teman. Nah ini print describe nih. Print df.describe. Nah kemudian di describe ini kalian bisa lihat di sini ada count. Ini jumlah dari rating itu totalnya berapa, review itu berapa, dan seterusnya. Kemudian standar dari rating itu sebesar 4,17. Standar lagi. Apa? Mer apa nilai Rataan. enggak men. Nah, rata-rata kan ya? Rataan ya. Rataannya review segini, size segini, segini, segini. Kemudian STD segini ya. Yang paling menyebar datanya berdasarkan STD-nya adalah ya ini ya installnya teman-teman. Ini 5, sekian ya. Oh iya sih, bener. Pangkat 7 nih artinya guys. Gila, gede banget lagi. Gitu ya. Lupa Semakin yang besar STD-nya itu artinya data kalian semakin menyebar. Apa akibatnya, Kak? Semakin menyebar datanya. Kalau datanya semakin menyebar, ada dua kemungkinan. Pertama, data kalian itu tidak terdistribusi normal. Yang kedua, data kalian kemungkinan banyak outliernya. Dan kita belum berbicara outlier. Gitu. Oke. Kenapa, Anggun? Gimana? Ini dulu ya terkait ini. Cuman pertanyaannya ini, apa nama aplikasi yang muncul pertama kali dalam kumpulan data? Apa nih maksudnya? Nah, jadi nanti kalau kalian mau melihat satu kolom doang, Kak, misalnya app gitu ya. kali itu kan kok ada kolom nama app. Yang Ya, pertama app. Nah, kalian dapat melakukan panggil datanya dulu. Kalau kalian bilang data ini semuanya ya, semuanya tampil. Nah, kalau kalian hanya ingin satu kolom, pakai kurung siku, tanda petik, nama kolomnya, app. Nah, maka dia sendiri nanti. Nah, ini guys ya. Jadi ini kolom app itu yang pertama kali muncul foto editor, candy camera, grid, scrapbook gitu ya. Kalian mau mencari 5 aplikasi yang pertama, .head. Nah, ini 5 yang pertama. 5 yang terakhir, Kak. 5 yang terakhir, .tail. Ini yang terakhir. Kemudian secara acak aja, sampel. Sampel satu Sampel ya biasanya. Tapi kalian harus spesifikasikan jumlahnya. Nah, ini. itu buat fungsi head sama tail bisa diatur lagi kayak itu berapa yang mau dimunculin datanya. Betul sekali. Defaultnya 5. Defaultnya 5. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kalian ingin melihat dua kolom, kalian nggak bisa menggunakan kurung siku 1, tapi harus 2 kurung sikunya. Nah, kalian ingin melihat di sini app sama kategori misalnya. App, koma, kategori. Run. Oh, apa itu tak? Data ya. Nah, Rasa main sama database SQL. iya ya. Betul sekali, ini kita serasa main sama database. Kalau kalian pakai kurung sikunya 1, dia error gitu. Nah, kenapa? Karena ini kurung siku yang pertama itu adalah kalian ingin menglistkan atau membuatnya jadi list. Yang kedua adalah kalian ingin memanggilnya di database-nya. Ini ya bahasanya tadi. Gitu. Saat kalian run, tada, ini yang muncul. Oke, saya nggak tahu maksud soal ini. Mungkin gitu ya tadi. Nah, yang kedua, nanti saya berikan versi jadinya aja ya supaya nggak terlalu ini. Supaya langsung saya jelaskan gitu. Supaya nggak terlalu memakan waktu juga. Kayak yang kemarin. Kemudian kategori manakah yang berada di terakhir? Udah kan tadi ya kategori yang terakhir, teman-teman? Pakai tail. Iya, detail ya. Pakai aja detail nanti. Kalian pakai sampel.
Nah, kalau tailnya 1 berarti kalian, nah gini nih, yang paling akhir banget nih. Nah ini nih, aplikasi yang iHoroscope, astrologi. Nah gitulah. Ya, itu teman-teman. Kemudian, apalagi nih pertanyaannya? Analisis informasi umum udah. Ini maksudnya informasi umum ini describe-nya teman-teman. Oke? Informasi umum itu deskriptifnya. Kemudian analisis indikator statistik tentang data. Ya, yang tadi juga udah sama ya. Kita coba lihat nomor 2. Gunakan data yang dapat Anda peroleh. Oke, salin nama dari konsol, ditempel ke kolom. Yang pertama, oke, kita lihat yang pertama. Ini kita copy aja. Ctrl C, tambahin kode di atasnya. Kalian dapat nambahin kode memakai ini atau klik A ya. Klik A bukan di dalam selnya, tapi di luarnya. A gitu. Oke. Ctrl A, kita pakai head. Nah, ini dia. Copy, Ctrl C. Saya nggak tahu ini maksudnya benar gini atau enggak. Kategori mana yang berada terakhir dalam kumpulan data? Salin nama dari konsol. Oke, ini inginnya kategori, guys. Kategori lifestyle. Berapa banyak kolom yang ada dalam kumpulan data? 7 ribuan itu bukan? Itu baris. Itu baris ya. Saya lupa cara menunjukkan kolom itu nanti banyaknya berapa. Kalian tinggal bilang Oh, kolomnya data bener. Bukan dot baris. columns ya. Data dot columns ya. Nah, kemudian nanti kalian pakai fungsi len. Berapa banyaknya? Nah, ada 12 berarti. Ini kalian tulis 12. Benar nggak ya? Tapi begini saya nggak tahu. Oh, benar. Oke, teman-teman. Gini ya. Cocokkan nama. Tipe data dengan yang sesuai. Oke, kita lihat ya. Info itu tadi ya, teman-teman. .info itu. Nah, data.info akan F itu objek, kategori objek, rating float, reviews integer. Kita coba lihat. Integer 64 review. Float it's rating. Ya. Content rating sama rating bedanya apa? Content rating objek, guys. Ya. Objek Objek itu. ya string atau apa sih? Coba kita lihat ya, content rating itu apa? Data, content, rating, sampel. Saya suka pakai sampel ya, teman-teman. Entahlah. Nah, oh iya benar sih nilainya everyone. Angka apa? Kategori. Oh iya, saya lupa menjelaskan. Objek itu adalah untuk data kategorik ya. Itu nama lain kata kategorik. Data kategorik, oke? Kemudian kalau integer itu untuk yang numerik, integer float sama boolean. Ya, gitu teman-teman. Dan nanti boolean akan kepake banget saat di machine learning. Oke, kita lihat sekarang gunakan data yang dapat Anda peroleh dari kumpulan data saat bekerja dengan tentukan mean dan median dari ukuran aplikasi. Oke, rata-rata. Ukuran aplikasi mana tadi data.describe-nya? Size berarti ya. Ini min-nya. Kalian tinggal. Oke. Itu dari median. Median tuh nilai tengah ya. Artinya Iya. apa? 50%-nya. Nah, yang ini nih. Oh, Nah, size itu 14 berarti ya. Min. Harga aplikasi termahal. Nah, gimana nih maksudnya, guys? Harga aplikasi max. termahal. Apa? Max. Iya, maksimumnya ya. Price berarti 400. Wah, ini dolar kayaknya. Dolar kayaknya. Oh, masukkan jawaban Anda sebagai bilangan bulat, guys. Berarti 400. Oh, ini juga bilangan bulat.
Kita naruhnya 2. Soalnya ini versinya kalau kita round dia jadinya 23 nih guys. Iya, 23. Taruh 23 atau 22? Kalau kita Dua. pakai INT dia 22. Oh, Gimana? Iya, ya udah deh. Kita 23, 22, Tara, oh ya benar 23. 23 Kak. Berarti di round ya. Oh, salah lagi buset dah. Ini kenapa nih guys? ATM-nya apa dong? ini lagi. Lah, itemnya 200. Gede, saya pikir tadi skornya loh ini. ATM-nya 200. Kok banyak amat? Bulatkan menjadi 1/100. Oh, ya udah deh. Ini Oh, maksudnya kita bulatkan kedua angka ya. Kalian nanti, ya nanti kalau kalian mau menspesifikkannya begini ya teman-teman. Kalian tahu sekarang data.describe ini adalah tabel ya. Ini seperti ini gitu, pembacaan data pada umumnya. Oke? Itu dulu yang saya ingin konfirmasi. Oke? Ini adalah tabel ya. Nah, sekarang saat kalian ingin mengambil kolom price, kalian tinggal bilang di sini guys. Ini kalian copy, Ctrl C, Ctrl V. Saat kalian ingin ngambil, benar nggak tadi yang dicari price? Oh, size ya, sorry, bukan price. Nah, berarti kalian tinggal tulis kurung siku size. Nah, dia akan menampilkan size doang. Oke? Gitu. Karena ini sudah seperti data frame kan. Cuman, nah artinya apa? Kalian ini nanti dapat membuatnya jadi kolom tersendiri gitu. Misalnya nama, data tersendiri. Misalnya namanya describe. Bebas ya. Nah setelah itu ya udah saat kalian ingin mengambil apa namanya? Ini agak berbeda nanti pada apa namanya? Karena ini hasil dari proses data. Jadi kalian tidak bisa menggunakan .log. Tapi saya akan jelaskan ini nanti. Kalian harus menggunakan .min gitu. Nama dari yang kalian ingin cari. Nah, nanti dia akan mengeluarkan ini. Bener nggak sih? Kok ini agak yang ada yang salah deh. Kok size-nya 943 dari mana ini, guys? Apa saya yang Oh, ternyata tetap ya dia kebaca sebagai I see. Saya baru tahu hal ini, guys. Terima kasih ya, guys. Oke, teman-teman. Kemarin saya nyoba begini ya. Kemarin saya nyoba begini, cuman dia apa saya yang lupa ya. Dia error kalau kita belum proses ke dalam bentuk variabel gitu. Jadi kalian harus jadikan dia variabel yang lain gitu. Describe sama dengan data.describe atau apapun lah nama variabelnya. Baru kalian menggunakan .log. Nah, .log ini apa? Ini untuk mengakses indeks, teman-teman. Oke? Ini untuk mengakses indeks. Nah, karena di soalnya bilang tentukan min aritmatik bulatkan hasilnya menjadi 1/100. Artinya kalian harus gunakan fungsi round. Kemudian di belakangnya 2. Nah, 22,77. Kita coba ya. Apakah ini benar? Tada. Nah, sekarang itu benar. Ya. Jadi ya salah saya teman-teman ya. Saya pikir tadi .log itu hanya dipakai ketika sudah jadi sebagai data ini. Tapi ternyata enggak. Oke. .min yang tadi itu mengembalikan jumlah dari ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini semua dijumlahkan kemudian dibagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu enggak make sense makanya kakak bilang ya. Jadi pakai ini nanti. Oke? Udah yang nomor ini. Sekarang nomor ini gunakan data. Oke. Masukkan kedua indikator sebagai bilangan bulat. Oke, install sekarang teman-teman. Oke, rata-ratanya. Nah, ini perlu kalau sebagai bilangan bulat berarti
Jadi kita nggak perlu round ya teman-teman. Tapi INT aja ini. Nah, saya ingin tunjukkan. Kan ini 22,7 ya teman-teman. Kalau kalian pakai round, dia akan jadi 23. Tetapi kalau kalian pakai INT, ya, pakai INT, maka dia akan menjadi 22 tetap. Nah, itu bedanya ya, supaya kalian nggak terkecoh nanti. Nah, Round sekarang, itu kayak di buletin. Kalau iya, ini tuh nggak kayak yang di koma tuh dihapus. iya betul. Gitu ya. Saya pikir kemarin kinerja ini tuh sama kayak round ya. Sekarang kita coba lihat install. Rata-ratanya berapa. Oke, kalian cari ini. Nah, ini aja yang diganti ya, describe, install. Ada S-nya. Oke, wah banyak banget lagi. Nah, ini dia guys. Oke, medianya berapa? Nah, medianya berarti kalian taruh, semoga nggak error nih ya. Karena saya pernah nyoba kalau nggak salah. Apakah benar lock? Oke, benar nggak error. 50% ya median tuh teman-teman. 100.000. Loh, kok? Wah, salah nih Median guys. emang. Apa dong guys? Hmm. Coba kita pakai round aja ya. Mungkin kan. Saya nggak tahu juga nih. Hmm, Udah round. nggak tahu nih. Masih kok baru 2 tem. 200. Oke, bener di round. Parah nih. Dia nggak Bedanya bilang. apa ya, Kak? Round. Ini tadi ya itu tadi ya kalau pakai INT itu kan 3 1 3 ya akhirnya. Nah, nanti ya Hmm. udah ini saya copy aja. Ini kemudian saya print supaya keduanya kelihatan. Nah, loh, bedanya apa? Oh, ini langsung aduh, INT ya. Nah, itu bedanya. Oh, iya, iya. Kalau kalau di INT itu dia nggak membulatkan, kalau round itu dia membulatkan. Oke, teman-teman, itu yang part 1. Kalian kayaknya sudah bosen banget dengan saya. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Silakan, STD guys. itu apa? Apa? STD. SPD? Standar. STD. Oh, standar deviasi ya. Deviasi standar, Anggun. Oh, Anggun dapat pelajaran statistik di sekolah, udah dapat? iya udah. Ya, itu kan ada istilah simpangan. Oh, itu Simpangan. belum tahu kan. Yang kalau simpangan gitu belum tahu. Oh ya, itu maksudnya seberapa menyimpang data kita gitu dari rata-ratanya. Oh, Itu simpangan. Nah, sekarang kalau standar deviasi itu simpangan diakarkan supaya dia baku. Itu simpangan baku ya. oh. Standar deviasi itu intinya akar dari apa namanya? Simpangan tadi gitu. Nah, kenapa diakarkan? Karena konsep ini saya apa namanya? Supaya kalian tahu juga ya konsep apa namanya? Simpangan baku itu, teman-teman. Bayangkan kalian ada lingkaran begini. Oke? Nah, kemudian data kalian tuh menyebarnya begini gitu. Seolah-olah begini penyebaran data kalian. Nah, kenapa disebut sebagai simpangan? Itu karena dia mengkuadratkan data kalian. Nah, apa akibatnya kalau data dikuadratkan? Otomatis, kalau kalian bicara dari sisi matematik, itu akan berbicara seberapa luas sih datanya. Betul nggak? Makanya kalian lihat kalau tanahnya berapa ya luasnya? Sekian meter persegi gitu.
Nggak ada orang bilang sekian meter kubik. Oh, nggak ada. Ya, oke. Itu terkait simpangan. Jadi seberapa menyimpang itu pasti dalam kuadrat. Cuman di statistik nggak ditulis kuadratnya. Itu udah sebagai pengetahuan umum gitu. Nah, simpangan baku ini berbicara seolah-olah kalian ingin mengetahui per unitnya itu berapa. Atau tidak berbicara secara area gitu. Tapi per unit data itu dia nyimpangnya berapa. Makanya simpangan baku itu adalah akar dari simpangan biasa. Atau kalian ingin mencari per unitnya. Supaya nggak tahu per luasnya, tapi per unitnya. Nah, makanya lebih sering orang pakai simpangan baku atau standar deviasi daripada simpangan pada umumnya. Nah, ini artinya apa? Oh, data saya itu berarti secara rata-rata menyimpang sebesar 23,37 untuk setiap titik data gitu di kolom ini. Itu maksudnya ya, supaya kalian nggak apa namanya, ini apa gitu. Nah, kita akan berbicara terkait sekarang ya, harusnya ini cuman besok saya siapin dulu ya teman-teman semuanya supaya langsung dijelasin aja. Karena ini molor ya kalau begini ternyata. Kayaknya yang kemarin adalah yang terbaik caranya. Ya, gitu teman-teman. Itu terkait simpangan baku. Oh ya, saya mau tunjukkan ke kalian size ini gimana bentuknya. Nanti kalian perlu menggunakan ini. Import keyboard. SNS. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini nanti sebarannya gimana. sns.distribusi. Plot. Kemudian datanya. X-nya maunya apa? Yaitu katakanlah yang tadi size ya. Bun. Saat dijalankan, oh size itu, kok udah nggak bisa ya? Oh, duplicate. Kita pakai ini aja. Nah, jadi ini terkait seberapa menyebar datanya, ya. Jadi data ini tidak begini gitu. Nah, data yang bagus itu dia begini teman-teman ya. Dia begini. Nah, kalau begini jelas-jelas ya. Kalau kita tarik ke sini itu kan seolah-olah kita membuat data imajiner. Sehingga apa? Sehingga ini bisa dibilang simpangannya gede kalau datanya seperti ini. Iya, makanya ditulisannya simpangan ini termasuk gede ya. 22,7 guys. Kita coba yang install. Gimana besaran simpangan yang install. Ada S-nya. Ada I-nya. Ini gede banget nih kayaknya guys. Pangkat 6 dong. Saya nggak berani lihat malah. Tuh, lama nih. Kalau lama pasti dia gede nih. Ya, teman-teman. Tuh. Sampai nggak mampu menampung dong. Parah banget emang nih. Dia kegedean nih. Kita coba pakai size yang tadi aja deh. Size. Nah, size. Nah, kemudian kalau kalian mau pakai plot. Wah. Yang lain. Contour. Contour plot. Tour. Ini semoga bisa. Oh, bukan nih. Cone, bukan count. It's contour. Oh. Kontur harus mempunyai 2, teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa pakai kontur. Apa ya? Yang terbaik mungkin histogram aja lah. Yang tadi sih sebenarnya. Itu cara menggambarkan simpangan yang terbaik. Nah ini. Gini teman-teman ya. Data sebarannya. Kalau kalian ingin melihat lebih detail lagi, pakai bins-nya. Ini tapi penjelasannya sebenarnya akan dijelaskan nanti ya di part selanjutnya. Nah, ini terkait seberapa detail sebarannya. Nah, data kalian menyebar karena
yang di sini tuh banyak yang sedikit gitu. Ya ini ibaratnya kalau kalian apa namanya tahu ya mungkin ini maaf lah gitu ya kalau kalian di sekolah gitu teman-teman. Biasanya ada siswa yang ya udah ada siswa yang pinter banget, kemudian ada yang ya kurang banget gitu. Nah biasanya itu yang menyebabkan datanya itu kayak melebar gitu. Jadi rataan yang kita inginkan itu kan sebenarnya dia di sini nih, nilai terbesar data itu ada di sini nih, gitu. Itu yang kita inginkan gitu. Jadi ini proporsi terbesar datanya. Gitu. Bagus ya Anggun pertanyaannya dan saya menjelaskannya lebar banget. Saya nggak tahu kenapa. Apa Anggun ya? Oke, ada lagi teman-teman? Oh, Demas. Kak. Oh, pakai. Kalian mau pakai PS Code atau code apa atau pakai collab? Bebas. Nanti kalau kalian mau pakai PS Code, saya jelasin caranya juga. Pertama, saya nggak tahu di Algo kenapa nggak berfungsi di Oh, PS berarti Code buat pakai VS Code bisa, Kak? bisa. Cuman ada settingan yang perlu dilakukan ya. Pertama Agak nanti, susah berarti ya, Kak? ah Apakah sulit kalau pakai VS Code? enggak, settingannya sih yang agak-agak ya. Oh, settingan. Ini nih Kak ajarin ya. Pertama nanti, ini saya pindahin dulu ke sini, Wah, terbaca juga. Nah pertama nanti, kalau Parisa membuat file, itu namakan dengan ekstensi apapun lah nama filenya. Misalnya contoh dot ini yang penting IPYNB gitu ya. IPMB. Ya, ini artinya IPython notebook. Oh, Enter. Nah, setelah itu ada muncul kayak gini nanti, Parisa ya. Nah, apa tuh? Parisa untuk markdown ini untuk menulis judul biasanya. Oh, Nah, ini misalnya judulnya ini hanyalah contoh. Enter. Nah, ini. Nah, kemudian di bawahnya ini kalau jenisnya markdown bisa diubah ya. Bisa diubah ke kenapa markdown lagi nih? Jangan, saya nggak mau pakai markdown. Saya mau pakai kode. Loh, mana kodenya? Good. Saya lupa cara ngubahnya. Ya, langsung aja nanti pakai ini, Parisa boleh. Nah, kemudian ini dihapus aja. Nah, nanti Parisa coba dulu apakah ini berfungsi atau enggak dengan cara print. Halo, apakah ini berfungsi? Gitu. Habis itu, kalau ada tombol di sini, kalau belum ada berarti pakai shift enter. Nah, kalau dia nggak terjadi apa-apa di bawahnya ini, maka Parisa nanti dikasih pilihan gitu. Do you want to install the recommended Rainbow CSP? Nah, kalau Parisa akan install ya silakan install. Ya. Kalaupun enggak, aduh saya install lagi. Ya udah nggak apa-apa. Uninstall. Ya. Kalau enggak mau install itu, Parisa nanti di sini ada tulisan select kernel. Kemudian kalau belum ada kernel disuruh membuat kernel. Ya, atau apa namanya? Bukan kernel sih. Ya kernel lah ya. Habis diklik, ya udah. Nah, di kernel ini saat Parisa jalankan, kalau dia udah berfungsi dengan baik, berarti IPy kernelnya sudah terinstall di dalam kernel ini. Nah, apakah ini berfungsi? Ternyata iya gitu ya. oh Ternyata sudah ternyata bisa sekarang. gitu. Nah, kalau pakai VS Code biasa yang .py, nah Parisa perlu satu-satu gitu nanti. Misalnya import pandas spd. Oke. Kemudian data sama dengan pd.read.csv. Kemudian apa nama datanya? Google apps.csv. Nah, saat Parisa panggil datanya, saat di run, dia nggak akan terjadi apa-apa, ya, gitu. Nah,
Tetapi yang harus dilakukan adalah print data. Nah, kalau udah di print datanya dia akan mau sekarang. Oh, no such file. Google Apps.csv tidak ini. Ya udah copy paste aja supaya enggak. Oke, copy paste alt. Ini kita ubah jadi miring ke kanan. Habis itu di run. Nah, baru deh. Nah, munculnya begini. Jadi kalau pakai di VS Code kurang rapih aja sih, itu aja sih. Oh iya sih. Tadi kakak dipakainya apa? Google Colab ya, Google Colab. 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 Bukan yang L-nya 2 kayak L-nya 1. Ya, L-nya 1 ya. Colab gitu ya. Ah iya iya dan Kayak cari collab gara-gara ternyata L-nya cuma 1. dikira 2. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini besok ya, ini bukan sekarang materi yang ini. Soalnya besok kita visualisasinya nggak hanya ini ya. Besok. Maksudnya minggu depan. Oh, kaget. Oke, ada pertanyaan? Aiman, Kenzi, Wisnu, Demas? Apalagi ya? Ini cowok-cowok pada diem nih. Halo, cowok apa kalian di situ? Kenzi, Wisnu? Halo. Nah, ini yang kedua pemfilteran data. Saya Itu apa, belum. Kak? Kenapa? Itu apa ini? Ini apa? Yang mana? Ini yang kakak buka ini. Oh, ini platform kita nih, platform biasa. Oh, biasa. Teman-teman, saya jelasin sedikit terkait pemfilteran data ya. Habis itu ini udah lebih. Ya, ini kurang ya. Kurang 2 menit. Saya jelasin sedikit terkait data filtering dulu ya. Nah, setelah kalian melakukan tadi hal-hal itu, sekarang ke bagian ekstraksi data, teman-teman. Atau ekstraksi ini bahasanya, ya kalian mungkin pernah ekstraksi file ya. Kalian kayak memperoleh sesuatu yang kalian inginkan dari filenya gitu. Oke? Nah, ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan. Oke. Ada beberapa teknik yang kita lakukan untuk filtering data ya. Yang pertama adalah kalian dapat menggunakan ini. Ini yang seperti tadi yang saya bilang ya, teman-teman. Saya pikir harus pakai ini tadi filtering data, cuman ternyata enggak ya. Tapi kalau kalian ingin nanti langsung mengembalikan nilainya tanpa harus dari describe, kalian dapat langsung menggunakan minimum untuk mengembalikan nilai minimum, maksimum max, min untuk mengembalikan rataan, median untuk mengembalikan mediannya. Gitu ya. Caranya gimana? Kalian dapat langsung nanti misalnya saya ingin melihat data size dot rataannya. Nah, dapat begini. Dia nampilin langsung nih. Nah, ini rataan dari column size. Dan ingat, yang dapat kalian tampilkan hanya yang numerik. Karena kita belum berbicara kategorik. Betul ya? Setelah itu, teman-teman. Setelah itu, kalian, ini udah juga ya. Round tadi kita juga udah berbicara round. Kemudian tugasnya, ini yang penting ya. Nah, jadi filtering data di sini misalnya kalian ingin memfilter data yang misalnya di atas rata-rata. Nah, misalnya kita tahu data.describe itu kan begini ya, teman-teman. Nah, sekarang coba Kak tampilkan aplikasi yang ratingnya itu di atas 4. Oke, misalnya gitu. Pertanyaan kan manusia kan ngide-ngide kan, nggak tahu lagi.
Caranya gimana? Caranya begini. Kalian tulis data, kemudian pakai kurung siku. Di dalam kurung siku ini, kalian tulis kondisinya. Yaitu saya inginnya data di mana ratingnya itu lebih dari 4. Nah, kalau kalian begini nulisnya, dia akan mengembalikan semua kolom yang ratingnya memang lebih dari 4, termasuk kolom rating. Ini dia, ya semua kolomnya. Nanti kalau kalian ingin melihat jumlahnya, tinggal pakai fungsi len. Oh, ada sebanyak berapa? Kenapa nih? Ada sebanyak 5.203 aplikasi atau data dengan ratingnya di atas 4. Kalau kalian ingin menspesifikkan atau menspesifikkan kolom mana saja yang ingin kalian tampilkan, maka kalian tulis di akhirnya, saya ingin menampilkan kolom aplikasi doang. Nah, maka nanti ditampilin nih, oh ini aplikasi yang ratingnya di atas 4. Gitu ya. Oke, paham sampai sini? Jadi, yang pertama, kalian tulis datanya, kemudian kurung siku. Di kurung siku yang pertama, kalian tulis kondisi yang kalian inginkan. Oke? Oke, guys? Kemudian, penulisan kondisi ini seperti conditional statement. Ya. Misalnya kalian ingin sekarang, coba Kak, tampilin aplikasi yang kategorinya family doang. Oke, caranya gimana? Caranya data, di mana data, kategori, ingat nama kolomnya kategori, kemudian sama dengan, nah harus sama ya, karena nanti kalau nggak sama ini, Python tuh ini soalnya ya, case sensitive. Family. Nah ini kalau kalian begini, oh ada segini nih aplikasi yang yang ini, yang kategorinya family ada 1.574 dari total aplikasi. Gitu teman-teman ya. Jadi ini namanya data filtering. Kalian memfilter mana informasi yang kalian inginkan. Oke? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti ya tergantung dari kalian lah ya, mau yang mana. Nah, kemudian kalian ingin mungkin melihat, oh Kak, coba deh berapa aplikasi yang kategorinya family, tapi saya hanya ingin menampilkan price-nya. Price-nya. Oke, kalian coba lihat ini, price misalnya ya. Price. Ini apa dah? Oke, ini price-nya teman-teman. Inilah. Bentar ya. Oke. Nah, yang tadi coba Kak tampilkan price-nya saja. Oke, yang price itu akan tampil begini. Nah, sekarang coba Kak tampilkan rataan dari data dengan kategori family. Kemudian saya ingin data price yang kategorinya family doang. Coba tampilkan rataannya berapa. Kalian tinggal bilang .min. Nah, nanti akan disuguhkan. Oh, rataan ini rataan harga dengan kategori family itu sebesar 1,399 sekian. Gitu teman-teman ya. Atau yang lebih logis mungkin kalian ingin melihat rating. Nah, rataannya 4,1. Gitu teman-teman. Atau kalian ingin melihat describe-nya supaya lebih lengkap, boleh ya. Nah, gitu teman-teman ya. Oh, rataannya segini, ST-nya segini dan seterusnya. Oke, paham guys? Paham. Nah, kemudian kalau kalian ingin lebih dari satu kondisi, kalian dapat menggunakan nggak pakai N ya, nggak pakai N. Ini bukan
benar-benar conditional statement. Tapi kalian menggunakan kalau N, pakai N ini, tanda N ini. Kalau atau kalian pakai yang ini. Oke? Itu bukan N sama OR, bukan. Jangan pakai N sama OR. Kita coba. N misalnya, saya ingin menampilkan data dengan ratingnya coba di atas 4,5. Nah, nggak ada kayaknya. 4,3 aja. Coba ya. Saya ingin menampilkan yang ini. Gimana jadinya? Nah, begini. Oh, bentar. Oh, sorry teman-teman. Ini harus dikurung ya. Untung saya ingat ya. Nah, oh. Bentar. Apakah ini harus dikasih kurung juga? Ingat saya nggak harus dikurung gini. Oh, ternyata harus dikurung ya teman-teman. Jadi masing-masing kondisinya harus dikurung gitu teman-teman. Ya, untuk penginfo mencari datanya. Gitu. Nah, kalau kalian ingin menampilkan app-nya, ya udah tinggal bilang begini aja. Nah, ini aplikasi yang ratingnya di atas 4,3, kategorinya family. Roblox ternyata, mantap memang. Ya. Roblox. Iya. Gitu ya teman-teman. Kemudian kalau kalian ingin melihat, ya pokoknya nanti eksplorasi sendiri lah. Ini nanti saya bagikan aja. Oke teman-teman, itu doang terkait data filtering. Nanti silakan, ini PPT-nya saya bagikan juga. Selesaikan pelajaran. Ada pertanyaan dulu? Kasih, Kak. Ada pertanyaan dulu? Parisha, Aiman, Anggun, Wisnu, Demas, Belum, Kak. Kenzi. Kenapa Anggun? Enggak, Kak. Enggak ada sih. Nggak ada. Kenzi? Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Insya Allah. Nanti paling dicoba-coba ya teman-teman supaya kalian. Paling agak bingung dikit aja. Ini nanti saya bagikan ya. Ya, Supaya Kak. enggak ini. Dan besok saya coba siapkan lebih utama deh supaya. Baik, Kak. Oke, cukup dari saya kalau gitu. Thank you sudah hadir teman-teman semua. Dan ya, proyeknya mungkin mulai di lesson 3 atau besok kalau nggak salah ya. Awalnya proyek kelompok dulu baru individu. Oke? Kelompok nanti Yang mana saya. tuh yang Rufiar? Kenapa? Yang mana itu yang Rufiar? Bukan. Proyek data analisis. Kalau itu yang aplikasi kemarin mah itu pengumpulannya individu ya. Nanti yang data analisis sama machine learning itu ada kelompok, ada individu kalau nggak salah. Oke? Kelompok. Oke. Nanti saya informasikan ya. Thank you banget udah hadir guys dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Ya, Kak. Sampai jumpa. Kasih banyak, Kak.